Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini jadi saya dikirimi sebuah Cherry terbaru, Cherry Tiggo 8 Pro. Dan saya ceritakan sedikit kenapa akhirnya bisa sampai saya dikirimin mobil ini. Jadi sepanjang 20 tahun kira-kira saya menjadi reviewer mobil, menjadi jurnalis otomotif, Cherry bukanlah sebuah merek yang berkesan buat saya. Well, berkesan sebenarnya, tapi bukan berkesan di hal yang positif, tapi cenderung negatif. Ketika 20 tahun lalu, Cherry itu masuk ke Indonesia dan memasarkan Cherry QQ. Dan itu adalah salah satu mobil paling tidak enak yang pernah saya coba. Dan Cherry pada saat itu membuat pikiran saya ke produk Tiongkok itu adalah produk Tiongkok tidak akan pernah bisa menyaingi, jangankan produk Eropa, mungkin Jepang atau Korea, karena mereka benar-benar jauh tertinggalnya. Sampai kira-kira sekian tahun lalu produk Tiongkok mulai masuk ke Indonesia dan itu mulai mengubah mindset kita, bahkan cukup populer produk Tiongkok di sini. Dan di Gias 2022 saya akhirnya bertemu dengan merek ini lagi, Cherry. Saya nggak percaya, Cherry ada lagi di Indonesia. Dan produk seperti apa? Setelah sekitar 20 tahun tidak bertemu dengan Cherry, produk seperti apa yang mereka tawarkan? Well, pada saat saya di Gias, saya cukup terkesan pada awalnya. Wow, Cherry berbeda sekali dengan yang dulu saya kenal. Dan ternyata memang Cherry sudah mengalami revolusi dalam cara mereka membuat mobil. Mereka bukan lagi membuat mobil yang desainnya meniru merek lain, dan mereka juga sudah tampil dengan kualitas yang lebih solid, kemudian desain yang lebih menarik, kemudian fitur-fitur yang lengkap serta mesin yang sangat bertenaga. Membuat saya pada saat itu tidak percaya bahwa Cherry ini seperti sekarang. Sampai saya didatengin orang Cherry-nya dan dibilang apakah mau coba. Well, saya sangat tertarik untuk mencoba, untuk melihat bagaimana Cherry sekarang. Tadinya saya mau langsung buat untuk sebuah review yang proper, yang lengkap di channel Auto Driver, tapi kebetulan mobilnya belum bisa dipinjam dalam jangka waktu yang lama. Jadi ya udah, oke, saya akan bikin video ini. Ini bukan review seperti di Auto Driver, tapi lebih ke kita akan lihat apakah Cherry sekarang sudah berubah dan apakah mobil ini sesuai dengan klaim Cherry sudah setara dengan premium SUV. Itu klaim yang sangat besar, apalagi dari sebuah pabrikan yang ketika di APM sebelumnya itu memberikan produk yang sangat tidak menarik untuk kita. Apakah benar sekarang Cherry bisa membuat mobil yang jauh lebih baik, bahkan setara dengan premium SUV? Itu yang akan kita lihat dalam video kali ini. Jadi ada dua tipe Cherry di Indonesia yang dipasarkan. Itu Cherry Tiggo 7 Pro dan Cherry Tiggo 8 Pro. 8 Pro ini yang lebih besar, mesinnya lebih bertenaga, 7-seater juga. Dan Cherry Tiggo 8 Pro ini ada dua varian. Varian yang lebih mewah dan varian yang normal. Varian yang lebih mewah itu bedanya panoramic sunroof sudah ada, jok electric seat dengan memori, serta ada ADAS, Advanced Driving Assistance System. Sebuah Cherry ada ADAS-nya. Oke, sekarang kita lihat one by one. Kita lihat dari luarnya dulu. Dari luarnya mobil ini, well, namanya bentuk mobil itu adalah selera. Tapi saya mendapati mobil ini bentuknya fine, cukup berkelas dengan beberapa aksen-aksen yang menarik. Lampu sudah LED dengan DRL. Grillnya juga grill yang 3D dan ada detail-detail chrome yang membuat dia tidak seperti mobil murah. Di sini ada tulisan Tiggo LED Technology. Kemudian bannya juga proper menggunakan 18 inci dan ini bannya cukup besar 235 dan profilnya juga tipis 55 R18. Artinya secara ban dan velg oke, ada sejumlah merek premium juga yang pakai ban serupa. Kemudian, nah ini dia.
Jadi dia sudah memakai keyless entry dan dia juga dilengkapi dengan walk away lock. Jadi dia akan mengunci sendiri. Dan ketika kita mendatangi mobil, dia juga akan membuka pintu sendiri sehingga kita tidak perlu ada delay ketika kita menyentuhkan tangan di sini, dia langsung terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Sebelum bagian belakang, di bagian samping juga nih ada roof rail yang dia dengan matte aluminium. Kemudian antena juga sudah shark fin. Kemudian dia ada over fender sedikit. Dan lampu belakangnya juga ini kekinian sekali. Dia menggunakan LED teknologi juga dengan bentuk 3D. Dan ini yang saya suka. Oke, di bagian bawah ini ini memang bukan diffuser yang berfungsi, ini benar-benar cuma aksen. Tidak ada pengaruhnya sama sekali, tapi Anda bisa lihat knalpotnya ada 4 buah. 1, 2, 3, 4, dan sementara merek-merek lain bahkan kepencet. Dia bisa buka dari sini. Kepencet, maaf. Sementara merek-merek lain itu knalpotnya bahkan banyak yang palsu. Ini knalpotnya empatnya tuh benar-benar real. Dan di sini ada emblemnya Tigo 8 Pro dan di sini ada 390T. T ini artinya turbo. 390 ini apa? Believe it or not, ini adalah torsinya. Bayangkan torsinya hampir 400 Nm, dan sekarang kita langsung lihat mesinnya. Lihat ini, di cover semua. Ini mungkin adalah engine bay paling tercover di antara semua mobil yang ada di Indonesia. Ini mesinnya ada di sini. Ini apa? Ini aki. Ini untuk mengecek minyak rem. Dan ini untuk air wiper. Bukan. Ini untuk mengecek air radiator dan mengisi air radiator dari sini. Ini benar-benar tercover semuanya, membuat kesan rapih. Dan memang di mobil premium pun juga terjadi seperti itu, merapihkan engine bay dengan penutup plastik seperti ini. Tapi yang ada di bawah cover plastik ini juga sebuah unit mesin yang istimewa. Dia menggunakan mesin 2000 cc turbo dengan tenaga 250 HP, yang artinya rasanya itu yang terbesar di kelasnya. Jadi kalau kita lihat harganya, dua varian dari Tigo 8 Pro ini dijual dari 520-an sampai 550-an juta rupiah. Dan rasanya tidak ada SUV lain di rentang harga itu yang memberikan tenaga 250 HP. Dan torsinya sama seperti yang kita tadi baca di belakang, 390 Nm. Dan menurut klaim dari Chery, mesin ini mendapatkan penghargaan sebagai engine terbaik di negara asalnya di Tiongkok. Tapi nanti kita coba aja bagaimana rasanya mesin ini. Terasa seperti 250 HP dan 390 Nm atau tidak. Yang jelas tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi yang lagi-lagi bukan transmisi konvensional, tapi transmisi otomatis 7 speed dual clutch. Nah ini, sorry. Jangan di-cut dulu. Itu tadi nutupnya juga nggak ada suara prang gitu. Dengerin suara nutup mesinnya ya. Nggak ada suaranya, kayaknya banyak peredamnya atau penahannya, jadi suaranya tuh mantap sekali ketika ditutup. Memang jadi butuh sedikit effort untuk menutupnya. Kemudian satu lagi di bagian depan. Ini dia radar untuk ADAS-nya. Jadi ADAS-nya, Advanced Driving Assistance System-nya, bukan hanya kamera di atas kaca, tapi dia juga ada sistem radarnya. Ini radar ini yang akan mengeluarkan sonar untuk memastikan dia bisa mengukur jarak ke mobil depan lebih presisi ketimbang cuma visual dari kamera. Jadi ini ADAS-nya benar-benar paduan antara kamera dan radar. Kemudian di sini juga ada aksen-aksen yang mirip brushed aluminium, tapi ini bukan aluminium ya, ini bahan yang sama dengan bumper. Tapi aksen seperti ini tidak biasa dan menimbulkan kesan lebih mahal. Jadi secara desain luar, Chery berhasil untuk membuat mobil ini terlihat
berkelas. Bahkan beberapa detail-detailnya itu hanya ada di mobil premium biasanya. Dan kita lihat bagasinya dulu dan ya rasanya dia sudah bisa dengan ayunan kaki. Ah bener, bisa! Dia ada peringatannya dulu. Oke, jadi dia bisa terbuka dengan ayunan kaki. Ini berfungsi kalau misalnya kita membawa barang bawaan yang banyak. Dan ini, nah dia ada 3 row dan ya masih bisa lah tas backpack atau tas kecil di belakang. Kalau kita nggak bawa penumpang, kita bisa lipat ke depan seperti ini. Dan ini bahan kulitnya kok bagus sekali ya. Oke, sekarang coba kita tutup lagi. Bisa nggak? Oh, dia cuma membuka aja artinya ya. Oke, no problem. Dan bagasi ini juga bisa dibuka dari kunci seperti tadi, yang kepencet nggak sengaja. Dan dia juga ada engine start button. Jadi kita bisa menyalakan mesin dari kunci remote ini kalau misalnya kita ingin pendinginan terlebih dahulu sebelum kita berangkat naik mobil ini. Yuk, kita masuk ke dalamnya yuk. Nggak terlalu lega ya dalamnya. Tapi ini karena kursinya dia mundur. Jadi pada saat saya nyetir keluar mobil, dia tuh mundur sendiri. Nah, sekarang coba saya majuin lagi sesuai dengan posisi duduk saya deh. Oh iya, ini kejauhan. Nah, ini posisi duduk saya. Nah, ini kan lumayan lega nih. Tapi nggak lega-lega amat sih ya. Oh, dia masih bisa mundur. Ah, ini baru lega sekali. Kita lihat dia bisa reclining apa enggak. Oh, ini dia. Dia bisa reclining juga loh. Wah, enak, jadi santai. Ini ya kulitnya nih full leather. Ada emboss Tigonya. Armrestnya proper, tinggi. Kemudian ada AC, dia tidak ada pengatur, dia cuma ada hembusan AC aja. Tapi dia minimal ada 1 buah USB slot di sini. Dan karena dia penggerak depan juga dia nggak terlalu tinggi nih ininya. Channelnya. Nah, ini ada tombol apa ya? Oh, jadi dia tuh ada sistem peringatannya, ADAS-nya. Jadi kalau kita mau buka pintu dan ada kendaraan lain seperti motor atau mobil, itu dia akan memberikan peringatan. Itu bagian dari sistem ADAS-nya. Nah, ini dia panoramic sunroof-nya, nanti kita buka kalau kita di depan. Lampunya juga sudah LED dan ada efek-efek seperti kristalnya nih di sini. Ini bukan Chery seperti yang saya kenal dulu. Ini sudah berubah sekali. Oke, yuk kita lihat depannya yuk. Kita nyalain dulu. Wow. Ini nggak berlebihan sih kalau dibilang kabinnya mewah ya, karena satu ini leather, kulit, kemudian ini soft material, kemudian yang hard materialnya juga ada piano black, ada matte aluminium, ada chrome di sini. Dan ini bahan-bahannya memang mirip seperti yang ada di mobil premium sejati ini. Jok juga sudah elektrik dengan memori. Ada lumbar supportnya juga, bisa di setel secara elektrik juga. Dia ada 3 instrumen digital ya, jadi ada yang instrumen di sini di depan pengemudi, kemudian dia ada entertainment system, dan ini hanya untuk AC, aja dia digital, dan ini touchscreen. Dan menyenangkannya, walaupun dia sudah digital, tapi Anda punya pilihan untuk mengoperasikan secara tombol fisik. Jadi ada 4 tombol fisik di sini, tapi yang lainnya nggak ada, benar-benar simple. Ini seperti premium SUV yang kekinian ya. Jadi sangat simple, button dipindahkan ke sini. Dan ini juga hanya tombol yang penting-penting saja. Dia sudah dilengkapi dengan round view monitor juga, kamera 360, bisa
Bisa 2D view, 3D view, front wide view, rear wide view. Banyak sekali pilihannya dan dia juga sudah dilengkapi dengan guidelines. Nah, setir. Kalau dia mengklaim sebagai premium, dia harus bisa tilt dan teleskopik. Ya, tilt udah pasti bisa. Dia bisa teleskopik juga. Dan ini posisi berkendaranya menurut saya ergonomis. Dia nggak kaku. Posisi berkendaranya mungkin di antara mobil Tiongkok lainnya, mungkin ini yang rasa berkendaranya paling ergonomis. Kemudian ada tombol-tombol normal di sini. Ventilasi AC tidak ada yang istimewa. Nah, di sini masih ada material keras. Kalau kita buka, soft opening nggak ya? Soft opening nggak? Oh, soft. Nggak gubrak gitu. Tuas transmisinya juga keren. Dia tidak biasa dan ini sudah sistem joystick ya, jadi selalu balik lagi ke posisi awal. Ada rem parkir, sudah auto hold juga, ada hill descent control juga. Audionya branded dari Sony, tuh ada mereknya Sony. Dan AC-nya ini kita bisa ngatur AC untuk belakang juga. Oh ya, saya lupa, tadi di baris paling belakang itu juga ada pengatur AC sendiri. Lengkap banget ya. Oke, nah sekarang saya mau buka sunroofnya dan dia juga sudah dilengkapi dengan perintah suara, tapi dalam bahasa Inggris ya. Hello Cherry. Yes, I'm here. Open sunroof. Okay, opening. Wah. Hello Cherry. I'm listening. Close sunroof. Okay, I'll close the sunroof. Oke, kemudian di setir ini ada pengontrol audio di sebelah kanan dan pengontrol cruise control di sebelah kiri, dan ini cruise controlnya sudah adaptif ya. Dia sudah ada pengatur jarak ke mobil di depan, jadi kita bisa style seberapa jauh. Yang belum ada di mobil ini, dia belum ada head up display, kemudian dia belum ada lane keep assist, jadi setir tetap masih sendiri walaupun jaraknya itu dijaga, tapi ADAS-nya cukup lengkap ya. Dia ada blind spot monitoring ke samping, dari pada saat mundur juga ada pengingat kalau kita mau menabrak belakang atau ada kendaraan dari samping. Kemudian dia juga ada lane departure warning dan dengan steering intervention juga yang bisa mengembalikan setir ke arah yang benar. Jadi ini ADAS-nya cukup lengkap, tinggal kurang lane keep assist-nya aja. Kunci ada di sini, ini juga mirip mobil premium, dan dia entertainment sistemnya juga simple, tidak banyak yang aneh-aneh. Bahkan menunya hanya satu halaman saja, tapi dia sudah support ini konektivitas terkini, yaitu Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kalau dia mengklaim sebagai mobil premium, ini harus terintegrasi. Artinya kalau terintegrasi itu dia bisa mengatur beberapa hal dari mobil itu dari layar entertainmentnya. Nah, di sini kita lihat ada vehicle setting. Dan vehicle setting ini bisa mengontrol reverse mirror, kemudian light, intelligent open, intelligent key. Jadi di sini instrumen clusternya juga bisa di setel, perlampuan, AC semua. Jadi benar-benar ini memang head unit yang terintegrasi, bukan aftermarket tambahan, tapi dia terintegrasi dengan sistem yang ada di mobil. Setirnya flat bottom dan ini juga dari kulit, dan ini digenggamnya juga enak. Wow, Cherry, luar biasa. I'm listening. Cherry, I'm not calling you, dia terlalu cancel. Wih, bener-bener nggak nyangka. Ini bener-bener kualitas premium banget. Dia ada auto hold-nya juga buat rem parkir elektriknya. Terus dia ada, selain hill descent control juga dia ada hill start assist. Kemudian ada mode berkendara. Walaupun mode berkendaranya agak aneh ya, tempatkan di sini, biasanya di sini, tapi mungkin buat menjaga konsol tengah ini tetap simple, jadi mode berkendaranya ada eco, normal, dan sport, dan itu langsung mengubah warna dari instrumen digitalnya.
Tapi memang agak disayangkan instrumen digitalnya ini saya belum menemukan caranya untuk mengubah coraknya atau mengubah gambarnya gitu ya. Dia hanya ada digital saja, tapi kan keren kalau misalnya kita bisa ngubah berbagai corak gitu ya. Mungkin ada yang seperti analog gitu ya. Tapi sebenarnya ini gampang diatasi kalau misalnya nanti Cherry mau melakukan upgrade, karena ini hanya masalah software, dan di sini juga ada menu sistem upgrade. Jadi ini bisa di-upgrade lewat USB nanti di dealership-nya Cherry kalau misalnya nanti ternyata ada update. Tapi secara overall saya impress dengan kabinnya. Kabinnya mewah, kabinnya canggih, futuristis, fiturnya banyak, posisi nyetirnya enak. Hal yang sangat saya tidak kira saya akan bicara untuk sebuah Cherry. Nah, tapi gimana rasa nyetirnya? Oke, di video kali ini saya tidak melakukan pengetesan akselerasi, saya tidak melakukan pengetesan konsumsi bahan bakar, dan ini hanya sebentar, tapi sebenarnya dari impresi yang sebentar aja mestinya sudah terasa kalau mobil itu enak atau tidak enak. Yuk, let's go. Nggak percaya rasanya sekarang saya jalan di tol menggunakan sebuah Cherry yang benar-benar terasa seperti sebuah premium SUV. Bantingannya dewasa, kemudian peredaman suaranya bagus, dan saya berkendara dengan ADAS, Advanced Driving Assistance System. Lengkap dengan peringatannya, lengkap dengan adaptive cruise controlnya yang bisa menjaga jarak ke depan, dan semua bekerja dengan sangat halus dan sangat kompos mobil ini. Ini sesuatu yang tidak pernah terpikir di benak saya akan terjadi, tapi ya mereka berhasil membuat mobil yang enak untuk dikendarai. Kemudian mesinnya, ini kuat sekali, ini kuat sekali tenaga mesinnya. Klaim 250 HP tidak perlu diragukan karena memang akselerasi dari mobil ini sangat kuat. Nanti figur akselerasinya berapa persisnya akan saya sampaikan pada saat review lengkap di Auto Driver. Tapi bayangan saya ini sudah pasti di bawah 10 detik. Atau bahkan mungkin bisa di bawah 9 detik. Kuat sekali. Kuat sekali tarikannya. Ini menunjukkan bahwa pabrikan Tiongkok itu bisa sebenarnya. Cuma mereka sekian belas tahun yang lalu memilih untuk tidak melakukan pembuatan mobil yang kualitasnya premium karena ya mungkin mereka mengejar harga jual yang murah. Tapi ketika mereka diizinkan atau mereka mau membuat mobil yang harganya bukan di level LCGC tapi di level yang cukup premium, walaupun tidak sampai seperti mobil premium murni ya, ternyata mereka bisa bikin seperti ini. Pengendaliannya juga ya bukan pengendalian mobil sport ya, tapi pengendaliannya tuh pengendalian yang normal seperti sebuah premium SUV. Aduh, tenaganya sih enak sekali. Tenaganya ini enak sekali. Iya, 250 HP di kelasnya jelas yang terbesar, baik itu di kelas mobilnya secara ukuran maupun di kelas harganya. Ini adalah SUV yang paling bertenaga di kelasnya. Serta melihat instrumen digital, kemudian ada entertainment system yang canggih, bisa Apple CarPlay, kemudian ada AC dengan full digital display seperti ini. Bahkan merek premium dari Eropa sekalipun tidak semuanya memiliki layout 3 layar digital seperti itu.
Ini dia bahkan bisa menampilkan kecepatan maksimal sesuai dengan rambu-rambu yang ada di jalan. Tadi rambu-rambu berubah, kemudian di sini juga berubah. Ini seperti mobil-mobil yang ada di Eropa. Oh, saya cukup impresi dengan rasa berkendaranya. Ternyata salah satu pengendaraannya kenapa dewasa dan handlingnya cukup baik karena menggunakan transmisi multilink di belakang. Multilink itu transmisi yang ya wajar digunakan oleh premium SUV. Dia nggak ngunci sendiri. Sekarang kita lihat websitenya, karena kalau dia mengklaim sebagai mobil yang premium, websitenya juga harus bagus. Oh oke nih, websitenya mudah dimengerti, banyak spek juga lengkap bisa ditemukan di sini, harga bisa ditemukan di sini, gampang navigate-nya, dan oh ini ada layanan purna jualnya. Nah ini garansinya ternyata dia 6 tahun atau 150.000 kilometer. Garansi mesinnya 10 tahun atau 1 juta kilometer. 1 juta! Dan kemudian ada gratis perawatan 4 tahun atau 60.000 kilometer, dan ada 6-star service. Ini gratis menurut Chery. Ada online appointment khusus maintenance, ada service aktif mengingatkan pelanggan tentang waktu pemeliharaan, ada warm heart service, diskon suku cadang layanan reguler, layanan eksklusif untuk 1.000 mobil akan mendapatkan gratis service tanpa batas selama 1 tahun. Ada home service untuk pick up dan drop ya, untuk Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, bantuan darurat 7 kali 24 jam, jadi 24/7 ya, jadi setiap hari 24 jam. Secara nasional Chery bilang dia sudah punya 20 dealership di seluruh Indonesia, dan ada worry free service. Jadi cukup mengejutkan gebrakan dari Chery di Indonesia, dari merek yang dipandang sebelah mata, bahkan sampai akhirnya tidak populer dan tidak lanjut di Indonesia karena produknya memang tidak layak untuk dijual ke khalayak Indonesia, menjadi sebuah SUV yang bahkan bukan hanya layak untuk dijual, tapi juga punya kualitas-kualitas sebagai premium SUV. Saya belum melakukan review lengkap tentang mobil ini ya, termasuk akselerasinya, performanya, kemudian dites jarak jauh, konsumsi bahan bakarnya seperti apa, kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, karena itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi di pertemuan singkat ini, saya cukup terkesan dengan Chery Tiggo 8 Pro ini. Nantikan review lengkapnya di channel Auto Driver, tapi bukan unit yang ini, karena ini benar-benar unit yang hanya dipinjamkan sebentar. Nanti akan ada unit yang memang mobil untuk tes media, yang itu akan lebih panjang lagi, sehingga saya bisa lebih akurat lagi nanti memberitahukan ke Anda apa saja kelebihan dan kelemahannya, serta rasanya ketika dipakai di jarak yang jauh. Tapi itu nanti ada di channel Auto Driver. Jadi untuk sekarang, good job Chery mengubah persepsi saya ke merek ini. Dan saya berharap Chery kedepannya bisa mengeluarkan produk-produk yang mengejutkan lagi seperti ini, dan memperbanyak dealership sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan SUV berkualitas di Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.